Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, narasumber yang kita selanjutnya adalah Ibu Dede Siswoyo. Beliau adalah Ketua GUI Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Siva. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang selanjutnya adalah mungkin udah nggak asing lagi ya. Beliau adalah Ibu Ermi Kristanti SPMM selaku anggota DPRD Komisi A Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ermi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada. Cantik semua ya bintang tamunya pada sore hari ini. Senang ya rasanya gitu ya. Maka saya juga kembali mengingatkan kepada pemirsa Rati TV dan pendengar Radio NFM dimanapun Anda berada bahwa Anda bisa menghubungi SMS untuk menanyakan pendapatnya atau tanggapannya ataupun menanyakan terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan pendidikan politik perempuan di nomor 0821 333 55547. Saya ulangi 0821 333 55547 dan di nomor telepon 0287 382 453. Dan tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui streaming di alamat www.streaming.ratitelevisi.com atau juga melalui Facebook Live di Rati TV Kebumen dan YouTube Live di Rati TV. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan pendidikan politik perempuan, kita simak terlebih dahulu pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya bangga sekali menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Karena di Universitas Muhammadiyah Purworejo saya diajarkan banyak hal. Salah satunya adalah di bidang kepenulisan. Dan dari situ alhamdulillah saya bisa lolos menjadi finalis Duta Bahasa Jawa Tengah tahun 2016. Saya merasa sangat beruntung bisa berkuliah di Purworejo, khususnya di Universitas Muhammadiyah Purworejo, karena lokasinya yang sangat strategis, hening, jauh dari keramaian, membuat saya lebih nikmat, lebih syahdu, dan lebih menikmati untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggoro, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya merasa senang bisa sekolah di Universitas Muhammadiyah Purworejo karena di sini saya mendapatkan pengalaman yang tidak akan saya dapatkan di universitas lain. Saya sangat bersyukur berada di Universitas Muhammadiyah Purworejo karena di sini saya mendapat beasiswa bidik misi, di mana beasiswa bidik misi tersebut dengan biaya Rp0 dan kita mendapat yang namanya tunjangan biaya kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini saya juga sangat bersyukur karena saya juga mendapat lolos PKM pendanaan tahun 2017, di mana karena saya dapat lolos, saya dapat uang pendanaan sebesar Rp7.500.000. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Purworejo. Siapkan masa depan untuk meraih prestasi dengan metode peningkatan ilmu dan akhlak mulia. Universitas Muhammadiyah Purworejo menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2017-2018 mulai 27 Februari sampai dengan 31 Agustus 2017. Gelombang kedua 29 Mei sampai dengan 29 Juni 2017. Gelombang ketiga 31 Juli sampai dengan 31 Agustus. Gelombang khusus mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 September 2017. Ayo jangan ketinggalan, segera daftarkan di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Luas, sawaku, dan
Kami menghimbau agar masyarakat Kabupaten Kebumen gemar makan ikan secara teratur karena ikan adalah makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Baiklah pemirsa Rati TV dan pendengar Radio NFM dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program acara Sorotan untuk edisi kali ini yang membahas tema tentunya pendidikan politik perempuan di Kabupaten Kebumen bersama dengan Ibu Erni, Ibu Dede, dan Ibu Ulfa begitu. Dan saya kembali mengingatkan kepada pemirsa bahwa SMS kita buka di 0821 333 55547 dan line telepon di 0287 382 453. Dan tayangan ini bisa juga Anda saksikan melalui streaming di alamat www.streaming.ratiftelevisi.com atau melalui Facebook di Ratif TV Kebumen. Dan langsung saja nih Bu nih terkait dengan pentingnya pendidikan politik perempuan, karena itu sudah semacam masalah yang klasik sekali ya. Menarik karena hari ini narasumber kita backgroundnya berbeda-beda nih. Yang satu adalah anggota DPR, yang satu ketua GOE atau gabungan organisasi wanita begitu, yang satunya dari Kaukus Politik Perempuan Indonesia. Masing-masing punya sudut pandang sendiri, tapi saya kira memang sama ya Bu. Yang ingin saya tanyakan mungkin untuk Bu Erni terlebih dahulu terkait dengan pentingnya pendidikan politik perempuan terutama, karena kita judulnya perempuan ya gitu. Seberapa pentingnya sih sebenarnya pendidikan politik perempuan begitu ya, karena stigma bahwa politik itu identik dengan hal yang negatif begitu, atau politik itu identik dengan sebuah hal yang huru-hara begitu ya. Perempuan yang tadinya sudah enggan menjadi lebih enggan lagi gitu. Aduh, ya nggak bisa deh begitu ya kan. Ngapain sih ini ribet banget gitu. Kayaknya Bu Erni tuh kok saya melihat mau-maunya gitu. Senang sekali begitu ya, kok senang sekali nih Bu Erni gitu dengan politiknya dan sebagainya, menjadi anggota dewan gitu. Bisa diinformasikan tidak sebenarnya seberapa pentingkah politik perempuan? Karena Ibu mewakili ya salah satunya. Terima kasih Mbak Siva atas pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa arti politik sendiri ya, politik sendiri itu sebuah seni untuk mencapai sebuah kekuasaan, dan kekuasaan ini identik dengan kepemimpinan. Nah, seseorang untuk menjadi pemimpin atau untuk menjadi pemimpin dalam sebuah apapun ya, entah itu dalam sebuah keluarga, entah itu dalam sebuah bahkan negara sekalipun, itu memang harus diperlukan ataupun harus membutuhkan sesuatu yang keahlian tertentu. Nah, keahlian-keahlian tertentu itulah yang harus dimiliki di dalam, bisa diciptakan di dalam sebuah pendidikan atau pelatihan. Nah, dalam hal ini hari ini kita akan bicara terkait dengan pendidikan politik yang terkhusus adalah pendidikan politik perempuan. Tentunya ini sangat penting sekali karena kita melihat bahwa tadi yang disampaikan oleh Mbak Siva juga, perempuan itu takut dengan politik. Politik yang kotor lah, yang galak lah, yang nggak mau lah dengan politik karena politik yang dekat dengan korupsi lah, yang korupsi dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan di hati kita. Oleh karena itu, khususnya para perempuan ini memang harus mendapatkan sebuah pendidikan, sebuah pelatihan untuk membuka cakrawala pemikiran para perempuan ini sendiri. Jadi bagaimana di dalam pendidikan ini disampaikan tentang pelatihan-pelatihan bagaimana perempuan ini bisa berani untuk mengungkapkan pendapat, berani untuk berbicara di depan umum, berani bahkan paham tentang perpolitikan, paham tentang undang-undang, bahwa di politik itu juga dilindungi. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu, bahwa perempuan itu di politik sudah ada dukungan, dorongan, afirmatif actionnya. Di sana dibunyikan di dalam sebuah pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan, bahwa calon bakal legislatif itu harus minimal perempuan 30% keterwakilan perempuan. Kemudian juga sudah diamanatkan di dalam undang-undang tersebut, perempuan ataupun laki-laki di dalam undang-undang tersebut dicantumkan di dalam nomor urut dengan sistem zipper. Jadi misalnya 1 perempuan, 2 laki, 1 bisa perempuan lagi. Atau misalnya laki, perempuan, laki. Jadi 3 diantaranya 1 harus perempuan. Harus perempuan. Inilah yang membuat kemudian perempuan kalau sudah
sudah dirasa ada dorongan dukungan oleh pemerintah, kenapa tidak kemudian harus mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, sehingga perempuan ini tidak kemudian merasa enggan untuk bicara, untuk melihat apa namanya siaran-siaran di televisi tentang politik saja enggan, apalagi untuk kemudian terjun di dunia politik. Kemudian lagi Mbak Siva, bahwa pendidikan politik ini juga merupakan pemberdayaan perempuan tersendiri, di mana ini merupakan program kementerian. Itu namanya program itu 3N+. 3N+. Nah, plusnya inilah bagaimana program ini untuk mengakhiri kesenjangan di bidang politik antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada 4 ya, dulu ada 3, hanya 3 saja. Sekarang tahun 2016 ke sini ada tambahan plusnya 1, yaitu tadi akhiri kesenjangan di bidang politik antara laki dan perempuan. Kalau yang pertama kan yang ke-1 ada akhiri kekerasan perempuan dan anak, dan akhiri kesenjangan ekonomi antara laki dan perempuan. Kemudian ada akhiri perdagangan anak dan perempuan, itu Mbak. Dan yang keempat plusnya itu tadi akhiri kesenjangan di bidang politik, begitu Mbak. Karena memang sudah berpuluh-puluh tahun ya, saya kira perempuan menjadi sosok yang, nanti deh nomor 2. Dan insya Allah sih sekarang untuk di luasnya di Indonesia, juga di Kabupaten Kebumen, dengan adanya persentase anggota DPRD yang perempuan itu sudah mencapai alhamdulillah 28%. Ini paling tidak menandakan bahwa konotasi ataupun label perempuan di politik itu sudah mulai mengikis. Ya, terutama di perkotaan-perkotaan ini, walaupun sudah dibuktikan dengan angka partisipasi pemilihan ataupun angka perempuan yang duduk di legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Kebumen sudah mencapai 28%. Sudah lumayan, sudah lebih bagus ya. Walaupun minimal 30% sebetulnya. Iya, nanti saya juga akan menanyakan terkait dengan ke-30%an itu. Saya mau ke Bu Ulfa terlebih dahulu deh. Bu Ulfa itu dari Kaukus ya Bu? Iya, Kaukus Perempuan Politik. Perempuan Politik Indonesia. Sebelum menjawab pertanyaan saya tadi, boleh dijelaskan sedikit tidak Bu? Kaukus Perempuan Politik Indonesia itu apa aja? Terima kasih Mbak Siva. Ini memang KPPI atau Kaukus Perempuan Politik Indonesia ini masih banyak orang yang mungkin asing, meskipun kalau di kalangan para politisi ini insya Allah semuanya juga sudah memahami, sudah paham. Jadi suatu, kalau Kaukus ini sendiri kan ya semacam komunitas atau perkumpulan gitu ya, yang berisi para aktivis politik perempuan di Kebumen. Dan alhamdulillah sebetulnya sudah berdiri cukup lama. Salah satunya ini bukan kita pamer keberhasilan gitu, tapi salah satunya adalah ketika pemilu 2004 pertamanya. Sebelumnya kan keterwakilan itu sangat minim, sangat rendah gitu. Kita bisa mendongkraknya dengan kita roadshow gitu ya, dari kecamatan ke kecamatan gitu, yang kita mengenalkan tentang para caleg perempuan pada saat itu di elemen masyarakat perempuan ya, terutama ya dari di PKK, di perwakilan dari ormas-ormas perempuan maupun yang ada perwakilan perempuannya, kayak misalkan NU di Muslimat, Muhammadiyah di Aisyah gitu ya, di samping di PKK Dharma Wanita gitu, dan elemen-elemen yang lain. Dan alhamdulillah pada pemilu 2004 kita bisa mendudukkan kalau tidak salah 13 ya Bu ya. Iya, 13 anggota legislatif perempuan, yang sebelumnya kita hanya ada kalau nggak salah 4 ya. Minim sekali pada waktu itu. Iya, dan alhamdulillah setelah itu memang keterwakilan perempuan di Kebumen cukup ya paling tidak ada peningkatan gitulah, terjaga gitulah ya. Kalaupun toh memang pertambahannya juga tidak belum, kalau idealnya tadi yang dikatakan oleh Bu Ermi 30% keterwakilan perempuan itu belum ideal. Belum ya. Tapi kalau kita melihat sebetulnya masyarakat Kebumen yang 50%-nya itu perempuan, harusnya gitu ya. Harusnya lebih dari itu. Ya lebih dari itu gitu. ya karena kan memang banyak
permasalahan keperempuanan gitu yang memang tetap yang lebih paham itu ya kaum perempuan gitu. Jadi lebih memahami kondisinya seperti apa. Iya. Jadi kalau tadi mungkin Bu Ermi lebih menyoroti masalah kepemimpinan, kalau saya lebih ini ya, kalau di legislatif itu kan keterwakilan gitu ya, karena keterwakilan suara kita ya. Iya, menyampaikan suara gitu. Jadi sekarang kita baru berapa persen Bu? 28% kita belum mewakili sebetulnya dari jumlah perempuan yang ada. Ketika kita memang dihadapkan dengan permasalahan perempuan yang ternyata cukup kompleks ya. Itu mungkin yang ya sedikit tentang KPPI itu apa itu dan kiprahnya selama ini. Memang berarti memang dekat sekali ya dengan proses pendidikan politik di perempuan begitu ya. Jangan roadshow begitu ada tidak perubahan kecuali dengan bukti nyata ya, ada peningkatan keterwakilan di anggota dewan misalnya. Di masyarakat sendiri ada tidak Bu? Maksudnya atau misalnya oh iyalah enggak kalau pengertos enggak tapi ya sudah aja begitu saja begitu. Ya alhamdulillah sebetulnya sudah ya ya adalah katakan keberhasilan gitu yang selama ini mungkin memang orang melihat politik tadi ya sesuatu yang menakutkan atau ya apa ya gitu KPK korupsi dan sebagainya. Iya terus katakan politik itu kotor kadang politik itu kotor, politik itu penuh dengan intrik. Iya apalagi sekarang ya dengan era KPK gitu. Iya namun sebetulnya ketika seseorang itu memahami gitu ya bahwa kiprah kita dimanapun, ketika kita memiliki niatan yang benar gitu, niatan yang benar ini insya Allah itu kan juga sebuah ibadah gitu ya. Tentunya namanya ibadah ini kan memang tetap ada batasannya, tidak ada pelanggaran terhadap syariah itulah ya katakan. Ya, jadi niatannya yang pertama niat itu karena kan innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi niatnya. Ini mungkin yang perlu kita luruskan juga apa sih niatnya gitu. Ketika niatnya memang untuk melakukan perbaikan ya, islahul ummah itu untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Kalau tadi saya memang menyampaikan sebagai wakil dari kaum perempuan yang karena kan yang namanya anggota dewan ini kan memang ya membuat keputusan, kebijakan gitu ya. Ketika kebijakan itu berpihak atau ya mempertimbangkan sisi-sisi yang memang seharusnya gitu ya, seharusnya dimiliki oleh kaum perempuan, insya Allah itu juga suatu kebaikan juga gitu, amal soleh juga gitu. Jadi kadang orang kan ya tadi karena memang stigma yang ada sudah terlanjur politik itu kotor, apalagi perempuan gitu. Betul sekali. Baik, terima kasih nih Bu Ulfa. Selanjutnya adalah Bu Dede nih. Bu Dede sebagai Ketua GOW atau Gabungan Organisasi Wanita yang membawahi berapa Bu? Ada 28 organisasi wanita. Betul sekali Mbak Sinta ya. Luar biasa sekali. Ibu punya tanggung jawab luar biasa saya kira. Kalau misalnya kita membahas konteks pendidikan politik perempuan, saya kira salah satu sarannya adalah melalui GOW ya, karena itu langsung jaringannya luar biasa begitu 28 menjadi salah satu seharusnya menjadi satu hal yang sangat efektif begitu ya. Betul. Kalau misalnya dari GOW sendiri melihat pendidikan politik sekarang ini seperti apa, karena organisasi wanita pasti banyak sekali potensi yang ada begitu ya di Kabupaten Kebumen gitu. Bagaimana selama ini Bu? Iya, terima kasih Mbak Siva. Kami dari GOW Kabupaten Kebumen tentu saja ya, karena mungkin saya perkenalkan dulu ya Mbak, barangkali di luar sana belum kenal dengan apa itu GOW ya. GOW adalah Gabungan Organisasi Wanita, di mana di dalamnya ada 28 organisasi wanita yang tergabung. Dari GOW ini ada tiga elemen, yaitu yang pertama dari organisasi profesi, di situ ada HARPI, ada IWAPI, ada IBI, terus juga ada dari organisasi keagamaan seperti Aisyah, Muslimat dan sebagainya. Dan yang terbanyak adalah sosial kemasyarakatan, tapi kita tujuannya sama, yaitu untuk ke sana untuk sosial kemasyarakatan. Tentu saja Mbak, kami memandang politik ini memang banyak sekali ya teman-teman yang wah nggak mau terjun politik ini jahat ini dan sebagainya bla 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 begitu. Ibu Ermi ya kurang kawan tapi iya betul.
kepentingan apa gitu. Tetapi ternyata kalau melihat dari sudut pandang saya ya Mbak ya, dari politik sebagai alat sosial, sebetulnya terlepas dari segala kontroversi ada di dalamnya, sebetulnya bagus sekali loh. Karena sosial itu adalah alat yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang, kesempatan dan wewenang, serta sangat memungkinkan masyarakat atau rakyat untuk dapat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, misalnya seperti diskusi atau sharing dalam prinsip kesetaraan yang adil, Mbak. Kesetaraan. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari keadilan, betul, keadilan. Ya, jadi kalau setara nggak adil sama aja. Dan saya juga sangat berharap kepada khususnya ibu-ibu GOW ya di luaran sana, mungkin untuk bisa mengubah mindset. Yang tadinya katanya lah ngopo politik ini bla 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 gitu, tapi ternyata setelah kita cari ada dari pandangan sudut sosial ini ternyata juga bagus. Dan tidak hanya perempuan saja loh Mbak. Harapan saya pendidikan politik ini bisa diberikan sedini mungkin kepada warga yang paling terkecil, misalnya rumah tangga, atau Bu Ermi ya. Jadi anak-anak kita juga harus tahu ya, sebetulnya politik itu tidak jahat, politik itu tidak kotor. Jadi politik itu bagaimana si anak bisa menyampaikan suaranya, menyampaikan pendapatnya kepada kedua orang tuanya ya. Demikian juga dengan mungkin di situ di dalam keluarga ada ibu, ada bapak, ada eyang barangkali ya. Jadi apa ya? Jadi keluarganya ini hangat ketika mungkin ibunya menanyakan kepada anak-anaknya, Mas, Mbak, gimana tadi di sekolahnya? Berarti kayak musyawarah gitu ya? Betul sekali Mbak Ulfa gitu. Jadi harapan saya anak-anak kita itu tidak takut ya Mbak dengan adanya politik. Kalau ibunya aja sudah, alah buat apa politik itu kotor Mbak, kayak gitu, nggak usah gitu. Tapi kalau kita memberikan pengertiannya dengan cara yang demikian, politik itu santun, saya kira dengan keberaniannya itu anak nanti akan mengungkapkan. Iya, jadi bisa apa ya, sharing bersama mungkin mengemukakan pendapatnya, betul, pilihannya, betul sekali Mbak. Baik, terima kasih Bu Dede. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya setelah pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Baiklah pemirsa, kami kembali dalam program acara Sorotan dan kami kembali mengingatkan bahwa Anda bisa SMS di 0821 33355547 dan telepon di 0887382453 untuk bertanya ataupun menanggapi tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu pentingnya pendidikan politik perempuan bersama dengan Bu Ermi, Bu Ulfa dan Bu Dede. Ini kita lanjutkan kembali terkait dengan quorum 30% ya, kuota 30%, minimal 30%. Minimal 30%. Mungkin untuk Bu Elmi dan Bu Ulfa juga ya, Bu Dede juga, terkait dengan 30% gitu, ada pertanyaan sebenarnya yang cukup menggelitik begitu. Kenapa sih harus 30% pertama begitu? Yang kedua, kalaupun misalnya tidak 30%, 20% atau 10%, tapi kalaupun perempuan itu mampu membuat perubahan, saya kira ya it's okay begitu. Pertama mungkin itu ya Bu yang menjadi pertanyaan begitu. Bisa tidak, atau kemungkinan itu bisa tidak? Karena kalau misalnya 30% hanya untuk memenuhi kuota saja, yang menjadi pertanyaan apakah yang 30% itu bisa membuat perubahan? Kalaupun tidak, siapakah yang duduk di anggota dewan tersebut misalnya punya kemampuan atau potensi yang mumpuni tidak, atau hanya sekedar memenuhi kuota saja? Itu juga menjadi pertanyaan di masyarakat. Saya kira banyak yang bertanya seperti itu misalnya. Bagaimana menurut Bu Ermi dan Bu Ulfa nanti? Monggo Bu Dede juga boleh. Iya, terima kasih Mbak Siva. Jadi munculnya angka 30% ini memang bukan sekonyong-konyong, bukan tiba-tiba mak bedunduk sejuk-sejuk gitu ya. Sudah melalui proses-proses di dalam musyawarah ya, di tingkat pusat sana, sehingga muncul angka 30% ini adalah harapannya. Dengan angka 30% ini harapannya kemudian para perempuan ini bisa memberikan kontribusi
kepada pengaruh kepada kebijakan ini bisa lebih bagus ketimbang kemudian angka yang di bawahnya. Dengan otomatis tidak serta-merta 30% ini bisa memberikan yang terbaik untuk para perempuan duduk di legislatif. Dengan catatan tadi, banyak jumlahnya, kalaupun itu buih tidak ada artinya. Lebih baik banyak dan berkualitas. Nah, bicara tentang kualitas ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pengkaderan dari masing-masing partai politik. Karena sebenarnya kendaraannya kan partai, tidak mungkin kalau tidak partai politik. Yang memilih si A, si B, para perempuan ini bisa kemudian duduk di dalam pencalonan tadi adalah partai politik. Sehingga partai politik ini tidak bisa hanya tergesa-gesa, terkesan kemudian asal-asalan mengambil siapa untuk memenuhi tadi sing penting gelem ayo jadikan gambar tempel untuk memenuhi tadi 30%. Nah, ini ke depan dari tahun ke tahun mudah-mudahan ini akan selalu diperbaiki agar kemudian terpenuhi 30% yes, kemudian ditambah lagi kualitas juga yes. Jadi saling memenuhi kriteria, mudah-mudahan setelah kemudian jadi menduduki di legislatif ini bisa memberikan harapan-harapan apa yang menjadi perwakilan dari masyarakat. Demikian Mbak Sinta. Harapannya itu ya Bu ya gitu, karena kadang tuh ramainya kalau mau pemilu doang ya Bu ya. Jadi aduh ini gunanya apa gitu, selama ini adem gitu. Adem panas sudah alhamdulillah. Ini dari mulai tahun ini ya. Ini teman-teman di parpol juga sudah mulai kasak-kusuk mengincar. Ini nih kayaknya bisa untuk dicalonkan. Nah, sebelum dicalonkan itu nanti dari partai masing-masing itu sudah mulai mengundang untuk bisa kegiatan apalah di dalam partainya, dan kemudian nanti setelah suatu pada akhir tahun ini nanti insya Allah dari Kesbangpol juga akan mengadakan kegiatan pendidikan politik semua umum, tidak hanya perempuan, tapi juga untuk pemula juga, untuk masyarakat umum juga gitu. Baik, semoga ini ya terus begitu ya Bu ya, karena ini tidak hanya sekedar kayak semacam dapat hidayah ya Bu ya. Mau nyalon itu kayak dapat hidayah gitu ya. Itu pemikirannya luar biasa gitu, panjang pemikirannya. Sama Mbak, waktu itu juga saya juga panjang sekali. Maju iya dan terbesit memang yang penting juga jadi gambar tempel itu ya juga. Sempat seperti itu. Sempat ada situasi seperti itu ya, karena berpikir begitu. Iya, karena ini juga menjadi permasalahan buat kaum perempuan manakala mau nyalon Mbak, termasuk biaya kosnya di politik itu kan sangat mahal ya. Iya. Jadi seorang perempuan kayak saya yang tidak kemudian hanya aktif di organisasi sosial ya berpikir modusnya dari mana nih seperti ini. Nah, ini yang sedang kita yang cari cara bagaimana solusinya. Kalau hilang mungkin susah ya, tapi paling tidak bertahap sedikit demi sedikit bagaimana caranya money politik ini bisa kemudian paling enggak terkikis lah dengan diganti dengan misalnya tadi adanya pemahaman kayak olah uwit obes. Kalau nggak ada uang tidak kemudian obes. Nah, pemikiran ini yang harus kita kikis, jangan sampai untuk memilih pemimpin itu hanya digantikan dengan uang saja, 10.000, 20.000. Berarti mungkin ada satu permasalahannya adalah kesadaran bahwa pentingnya suara kita di masyarakat gitu ya. Makanya melalui pendidikan tadi pendidikan politik kembali lagi itu Bu. Bu Pak, untuk pendidikan itu kan saya kira di Kabupaten Tuban banyak potensi yang luar biasa saya kira begitu. Tapi banyak juga yang gitu ya. Banyak enggak lah, terima kasih saya cukup saja di sini begitu. Kalau menurut Bu Pak sendiri, hambatan apa sih Bu yang sebenarnya yang menjadi pemikiran begitu perempuan ini, karena konteksnya perempuan ya. Tapi Bu Erli juga mungkin bilang salah satunya adalah uang dana begitu. Memang kita mau tidak mau memang pasti ada dananya begitu. Selain itu apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan mereka tidak mau begitu? Ya pertama tadi kaitannya dengan 30% itu kan minimal keterwakilan itu sebetulnya. Terus
masalah keengganan, masalah pendidikan politik ini pun juga ada kaitannya, karena selama ini tadi pemahaman masyarakat tentang politik itu sesuatu yang ya menakutkan gitu ya, atau mungkin kalau dalam kacamata agama itu bukan sebuah amal soleh, bukan sebuah kebaikan gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya, meskipun ini memang kembali ke masing-masing. Kemudian tadi memang permasalahan dana itu sebetulnya cukup menjadi permasalahan itu, karena ternyata melepaskan dari budaya money politik itu sangat sulit gitu. Dan selama ini memang kalau perempuan gitu, karena saya memang banyak bertemu dengan teman yang perempuan gitu, permasalahan utamanya memang justru di situ gitu. Kalau mungkin kiprahnya di masyarakat sudah bagus gitu lah ya, sudah bagus. Terus kemudian potensi katakan intelektualitasnya juga sudah bagus, mumpuni. Terus kemudian katakan potensi-potensi yang lain itu sudah ada gitu. Tapi masalah tadi dana, meskipun sebetulnya kita salah satu tujuan atau mungkin target dari pendidikan politik melalui KPPI ini juga meminimalisir gitu, meminimalisir kalau bisa ya justru memang menghapuskan money politik, karena bagaimanapun money politik itu tetap tidak akan menghasilkan hal yang jauh gitu ya, wakil-wakil yang memang potensi gitu ya. Jadi kan karena terpilih karena apa? Karena uangnya banyak. Ketika dia di dewan, dia tidak bisa menjadi wakil, tidak bisa menjadi wakil ya tadi, kalau 30% menjadi wakil perempuan gitu, akhirnya yang dipikirkan bagaimana uang yang sudah dikeluarkan itu bisa kembali, terus kemudian juga bagaimana dia itu bisa tetap eksis lah katakan untuk dirinya sendiri, jadi bukan memikirkan siapa yang diwakili gitu. Nah ini memang kita kembali ke pendidikan politik itu ya kepada masyarakat terus kepada partai juga pengkaderan itu penting gitu. Namun sekarang memang tadi mungkin disampaikan oleh Mbak Siva itu rata-rata partai itu kan baru mulai ketika anaknya itu ketika sudah mau pil-pilan gitu. Kalau belum nanti diem, insya Allah tidak semuanya seperti itu. Masih ada partai-partai yang tetap istiqomah itu ya, dengan pengkaderan gitu ya. Istiqomah stabil, maksudnya pengkaderan itu tetap ada gitu, karena menyadari bahwa menjadi anggota legislatif itu tidak bisa kalau karbitan gitu, yang tidak punya bekal apa-apa, ya tiba-tiba dia hanya semata-mata karena punya uang banyak gitu. Jadi juga iya, masyarakat pun yang juga harus dipahamkan juga bahwa memilih itu yang berkualitas, lihat siapa dia, di belakangnya juga siapa gitu, bukan semata-mata tadi tolak opos ya Bu, bukan semata-mata karena uang yang mungkin sehari, jangankan sehari, semenit saja mungkin sudah habis ya. Tapi itu bisa merubah masa depan kita padahal 5 tahun lakukan hanya dengan uang yang habis dalam waktu 1 menit gitu. Karena tidak banyak yang kayak Bu Ermi ya, yang concern ya. Concern itu sekali bertemu dengan Bu Ermi ya, terkait dengan politik perempuan gitu. Jadi memang concern betul bahwa ayo dong, jangan takut gitu ya Bu Ermi. Itu salah satu contohnya ada Bu Ermi gitu, jangan takut, ayo gitu, maju ayo kayak gitu kan, seperti itu. Karena nggak semua seperti itu saya kira ya Bu. Saya kira nggak hanya di Kabupaten Kebumen lah. Itu juga menjadi permasalahan yang umum di kabupaten yang lain. Butuh wakil-wakil yang memang ya seperti beliau gitulah, yang memang konsen, kemudian juga konsen dengan sebagai wakil dari perempuan, wakil dari rakyat, wakil dari partai juga gitu ya, yang tidak hanya sekedar datang duduk pulang dapat duit gitu. Insya Allah sih ya, dari teman-teman yang di Kabupaten Kebumen selalu konsen kok terhadap perjuangan untuk perempuan. Karena sekarang mungkin saya kira zamannya sudah mulai sedikit berubah ya, semuanya sudah, masyarakat juga sudah mulai aware ya, sudah mulai care ya dengan apa sih yang terjadi di sana gitu, seperti apa sih gitu, dan sudah mulai berani mengeluarkan pendapatnya. Saya kira sudah mulai lebih dihargai gitu. Bu Dede ini kayaknya yang laris kalau mau pemilu ya Bu. Gimana Bu? Betul tidak yang seperti itu? Merapat Bu Dede ini gitu, mulai ada pulang, begitu tidak Bu? Ada juga yang begitu Mbak, ada juga yang seperti itu, ada juga yang mungkin acuh dengan kita, ada juga Mbak. Karena memang
dari sudut pandang beliau ya, yang mencalonkan misalnya kayak gitu, juga masih ada perempuan yang tidak mau kayak gitu loh. Buat apa ngurusi orang perempuan kayak gitu. Oh, mahasiswa masih ada. Saya yakin bahwasanya kalau Bu Erni tidak. Iya. Apa termasuk yang merapat? Ini termasuk yang merapat betul Mbak. Iya. Tapi merapat dalam arti yang positif saya kira tidak masalah. Betul sekali. Apa yang tadi di depan saya sampaikan bahwasanya politik itu kan kalau dari sudut sosial kan memang ya untuk dapat. Karena kan kalau misalnya kita lihat partai, kita udah lihat partai aja udah males gitu. Aduh, apalagi gitu kan. Kalau misalnya kita lewat sarana-sarana memanfaatkan, bahasanya nggak apa-apa ya Bu Dede ya, memanfaatkan organisasi sosial masyarakat sebagai salah satu sarana pendidikan politik, ya itu bukan suatu hal yang tabu saya kira, karena malah justru perlu sekali, karena kan dengan jaringannya 28 organisasi pendidikan politik perempuan menjadi satu hal yang sangat efektif, saya kira bisa menjadi sarana. Iya, betul sekali Mbak. Memang dengan adanya GUW ya, saya terus terang aja, memang ada juga yang dari partai merapat ke GUW, monggo saya bilang gitu, sampaikan untuk bersosialisasi misalnya gitu. Tetapi juga ada yang berpandangan lain kayak gitu ya, perempuan kayak gitu juga. Ada juga halah wangsit dulu katanya. Jadi ya perempuan tuh bagaimana ya, kita harus bisa mengubah konsep perempuan ya, khususnya yang ada di GUW. Tapi saya yakin bahwasannya kalau di anggota GUW tidak ada yang begitu Mbak, masih ada di luar sana yang begitu Mbak. Jadi mungkin itu yang masih ada faktor terhambat gitu. Terus faktor ada juga faktor politik, di mana biasanya politik itu cenderung dengan kaum laki-laki. Ya, kadang. Jadi dari struktur formal juga menghalangi partisipasi perempuan untuk maju ke ranah politik. Betul sekali. Terus mungkin juga masih ada partai politik yang tidak mau apa Bu? Ini menjaring atau bagaimana kepada perempuan, masih ada. Mungkin perempuan hanya jadi wayang saja ketika pemenuhan kuota, untuk memenuhi kuota gitu. Harus dihapus mindset yang seperti itu ya. Gitu. Dan ini sudah saya garis bawahi nanti. Saya akan tolong itu. Tolong biar gitu. Karena saya kira eman-eman ya, eman-eman. Karena sebenarnya kita mampu. Betul juga seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ulfa dari faktor ekonomi. Iya, perempuan kita tahulah kebanyakan perempuan seperti saya sendiri ya, hanya sebagai ibu rumah tangga. Jangan hanya Bu, oh ya, ibu rumah tangga. Yang paling berat itu ya. Ketika ditawari untuk ikut terjun ke dunia politik, kita juga berpikir-pikir dulu Mbak. Iya juga, mampukah saya dari sudut ekonomi ya Mbak? Karena kita ini bukan hal yang rahasia lagi ya, ketika politik politik uang kayak gitu, itu jadi mungkin masih ada apa ya, kalau perempuan tuh masih berpikir untuk hal yang itu Mbak. Dan yang paling mendasari adalah perempuan itu masih melekat sekali labelnya hanya untuk mengurus anak dan rumah tangga. Itu Mbak, itu udah nggak zaman banget ya. Hari gini ya. Betul ya. Jadi kalau mau melangkah kayak gitu tuh kita masih, waduh, mau gek anakku, aku, begitu. Padahal sebenarnya mampu loh. Betul sekali. Sebetulnya ini juga Mbak Siva, masalah keseimbangan gitu ya. Jadi kan kadang kan memang ada beberapa stereotip yang sudah terlanjur di masyarakat itu kan, keaktifan seseorang di luar gitu, katakan mungkin entah di politik, entah di karir atau apa, itu ada pihak yang yang tersingkirkan agar mungkin ya tadi. Jadi mungkin masalah keseimbangan gitu. Jadi kalau menurut saya ya, seorang perempuan boleh saja berkiprah, tapi ya keseimbangan itu yang tetap harus dijaga. Jangan sampai kiprahnya di luar kemudian menelantarkan antara peran internal dan eksternal itu harus seimbang. Tapi namun bukan berarti seseorang boleh berperan katakan di luar ketika di rumahnya itu, atau peran domestiknya itu sudah oke gitu ya. Ini memang berjalan beriringan gitu prosesnya. Kalau orang nanti mau berperan di luar ketika di rumah sudah semuanya
beres ya kapan gitu. Tapi ini dukungan keluarga, saya kira ini dukungan keluarga, dukungan masyarakat. Ya ini kan tidak hanya karena waktunya terbelah ya Bu Erni ya. Wah, ini nanti dulu separuh-separuh ya. Sita-sita ya kebagian semua. Sulit sekali Mbak Siva untuk bisa menyeimbangkan beriringan berjalan sama-sama saja itu memang sulit. Kembali dukungan keluarga menjadi satu hal yang sangat penting. Yang penting kalau saya yang penting bisa membagi waktu untuk keluarga dan kemudian bisa membagi waktu untuk tugas kita sebagai wakil rakyat. Memberikan pengetahuan pemahaman kepada anak-anak terutama. Kalau suami sudah otomatis sejak awal ya sudah mendaftar sudah mengizinkan. Baik, ini ada SMS Bu, langsung saja kita bacakan ya. Tidak perlu iklan ya, langsung saja. Assalamualaikum, saya Gina. Waalaikumsalam di Kebumen. Ada beberapa pertanyaan. Sebagai mahasiswa saya belum pernah mendapatkan pendidikan pelatihan mengenai politik perempuan secara khusus. Adakah wadah tertentu untuk pendidikan tersebut? NJ itu ada satu, berarti ada lagi. Oke. Menurut Ibu gimana sebaiknya ada wadah bagi anak muda untuk bisa berkumpul membahas pendidikan politik perempuan? Terima kasih. Baik, dari Mbak Gina, terima kasih SMS-nya. Jadi mungkin seperti ada wadah untuk tempat berkumpul, kayak kalau kita membaca buku ke perpus misalnya, nah itu ada satu tempat yang khusus untuk membahas terkait dengan itu. Nanti dia menjadi agent of change-nya gitu ya, menularkan kembali, mungkin seperti itu mungkin. Ada tanggapan tidak Bu Erni? Mau silahkan. Iya, terima kasih nih pada Mbak Gina, seorang mahasiswi ya, mahasiswi di mana kita tidak tahu ya. Nanti ada nomor teleponnya ya untuk Mbak Gina ya. Nanti kita minta nomor teleponnya agar kemudian nanti kita bisa menghubungi kepada Mbak Gina. Terima kasih atas pertanyaan ini, menarik sekali. Mudah-mudahan juga para mahasiswa yang lain juga bisa ikut menyimak, mendengarkan sorotan hari ini, sehingga berbondong-bondonglah teman-teman yang lain juga ikut ingin mendapatkan sebuah pendidikan, khususnya pendidikan politik. Karena pendidikan politik tidak hanya saat kita mengenalkan saya akan jadi caleg, tidak itu kan, karena banyak sekali sebenarnya ilmu-ilmu. Dan sebetulnya saya yakin Mbak Gina seorang mahasiswa ini juga sudah mendapatkan sebuah pendidikan, walaupun tidak langsung itu namanya judulnya pendidikan politik pendidikan politik begitu saja, tetapi di mahasiswa di kampus itu ada BEM, ada kemudian forum-forum di dalam mahasiswa. Iya, dari kampus itu mesti ada biasanya. Nah, itu juga sudah merupakan ini Mbak Gina, sudah merupakan sebuah pendidikan alur untuk menuju ke sana. Rapat, musyawarah, dari proses-proses itu juga namanya sebuah pendidikan politik, walaupun tidak langsung yang namanya politik harus terjun di dunia parlemen, tetapi politik itu ada politik praktis, ada politik secara teori. Nah, yang dialami Mbak Gina ini secara praktis sudah melaksanakan sebuah pendidikan politik. Nanti kita minta nomor HP-nya untuk Mbak Gina. Boleh. Selanjutnya wadahnya ada tidak sih Bu gitu? Wadah tertentu untuk tempat anak-anak mahasiswa. Kalau wadah yang terkait dengan pendidikan politik khusus langsung ke perpolitikan, sebetulnya masing-masing partai itu juga ada wadahnya. Ya, jadi masing-masing partai itu mempunyai sebuah bidang kaderisasi ya, di semua partai juga ada pengkaderan. Nah, nanti tinggal makanya kita minta kontak personnya sehingga nanti kita bisa bisa menindaklanjuti. Iya. Terima kasih. Ada SMS selanjutnya? Oh, ada dulu. Kalau di masyarakat itu kan adanya Karang Taruna atau apa itu kan juga salah satu sarana pendidikan politik juga gitu ya. Kemudian tadi kalau di kampus-kampus itu ya jelas itu. Hanya memang sebetulnya kalau pendidikan politik itu ya partai lah yang punya tanggung jawab ya, di samping negara juga punya gitu ya. Tapi memang partai itu yang lebih ini lebih punya perundang-undangan juga kepentingan itu ya, kewajiban gitu, kewajiban. Selain kepentingan kewajiban juga. Tidak mau memang harus pemerintah. Jadi antara pemerintah, partai, kemudian masyarakat ini segitiga yang harus saling berkoordinasi, saling berkoordinasi supaya membawa untuk mencapai sebuah demokrasi yang lebih terbuka, lebih bagus, lebih bisa dipercaya oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Pertanyaan SMS selanjutnya ada lagi tidak? Oke, Assalamualaikum, selamat sore. Maaf mau tanya Bu, apakah kalau orang awam yang nggak pernah ikut dalam partai boleh daftar legislatif? Terima kasih, dari Ibu Tri di Petanahan.
Terima kasih SMS-nya Ibu. Boleh nggak Bu, orang awam yang tidak pernah ikut dalam partai begitu, yang jelas itu kan yang namanya anggota legislatif ini kan memang perwakilan dari partai, sehingga ketika dia mau menjadi anggota legislatif ya dia harus menjadi anggota salah satu partai gitu. Jadi memang tetap dia bisa menjadi wakil melalui partai jalurnya ya Bu Ermi ya. Sehingga kalau tadi yang tidak pernah ikut dalam partai ya tetap dia mungkin begini, iya. Ini contohnya saya berawal dari organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan yang memang belum pernah berkecimpung di dunia partaian. Manakala saya mengiyakan untuk kemudian daftar di pencalonan apa namanya tadi baru bakal calon legislatif, itu kemudian diwadahi oleh sebuah partai. Dari partai itulah kemudian didaftarkan saya sebagai anggota partai anu begitu. Nah, jadi nanti semuanya kalau misalnya mau mencalonkan diri, mau jadi bakal sudah harus jadi salah satu dari anggota partai. Jadi Putri kalau mau jadi anggota legislatif harus diwakili oleh partai tertentu, gitu, tidak bisa independen ya. Kecuali kalau misalnya mau mencalonkan diri untuk bupati, pemilihan kepala desa, gubernur atau presiden sekalipun, itu tidak harus masuk partai. Bisa juga independen. Legislatif, harus kendaraannya partai. Gitu Bu. Terima kasih kepada Putri ya yang sudah tertarik dengan pembicaraan kita pada hari ini. Mudah-mudahan juga tertarik dengan perpolitikan nantinya. Mau niat daftar gitu ya. Nanti kita mau partai. Saya siap Pak menghubungi Putri. Oh biar ini luar biasa sekali. Baik, terima kasih ya atas SMS-nya. Waktunya sudah lewat ya Bu. Mohon maaf sekali, kita harus akhiri perbincangan pada sore hari ini. Lain kali mungkin kita bisa ketemu lagi baru ya. Bu Hajah, terima kasih atas waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.